Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya saudara sekalian, kita ambil satu video yang menurut saya sangat menarik. Setelah KPU mengatakan cuma 2.325.000 yang bermasalah Sirekap, sekarang ini KPU koreksi data anomali Pilpres di 154.541. Angkanya ikonik juga ya. TPS. Dan untuk Pileg DPR cuma 13.767 TPS. How come? Pilpres yang begitu sederhana diperbaiki di 154.541. Bayangkan. Does it make sense? Masuk akal? Kita bacakan ya. Jakarta, KPU telah melakukan koreksi data terkait perolehan suara Pilpres 2024 dalam sistem informasi rekapitulasi Sirekap. Total ada 154.541 TPS yang telah dikoreksi data suaranya. Allahu Akbar. Kok bisa ya? Lalu algoritmanya tetap 56, 57 dan 58%. Hal itu disampaikan Ketua KPU RI Hashim Asyari saat jumpa pers di kantor KPU RI Menteng, Jakarta Pusat. Hashim mengatakan data anomali yang dimaksud merupakan angka perolehan suara di Sirekap yang tidak sesuai dan formulir C hasil. Perolehan suara Pilpres sebanyak 154.541 TPS telah diperbaiki, kata Hashim. Kemarin bilang cuma 2.325 karena Sirekap mampu mengenali anomali itu. Dasar. Hashim mengatakan pihaknya melakukan koreksi secara bertahap sejak 15 Februari 2024. Selain perolehan suara Pilpres, pengkoreksian juga dilakukan terhadap data dalam perolehan suara Pileg nasional dan daerah di Sirekap. Pemilu DPR RI 13.767 TPS dan pemilu DPD RI 16.450 TPS yang sudah dikoreksi, ujarnya. Sementara itu untuk temuan data anomali dan hasil koreksinya untuk DPRD provinsi itu dikerjakan KPU provinsi dan pemilu anggota DPR kabupaten kota, KPU kabupaten kota. KPU sebelumnya menjawab pertanyaan soal kesalahan pembacaan data dalam Sirekap. Hal itu disebutkan karena sistem yang salah dalam membaca angka di formulir model C hasil yang diunggah. Jadi begini, misal angka 3 itu terbaca 8. Misalnya angka 2 itu terbaca 7, kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Kholik kepada wartawan. Idam mengatakan karena kesalahan tersebut KPU melalui operator Sirekap di kabupaten kota setempat harus melakukan koreksi manual. Meski begitu KPU memastikan tetap akan menggunakan Sirekap sebagai alat bantu. Ya, Sirekapnya karena dia sedang diakurasi agar prosesnya menjadi lancar, maka untuk sementara tampilan publiknya masih menggunakan tampilan yang terakhir, tuturnya. Ya, saudara sekalian, itulah namanya Sirekap, ya, sistem IT KPU yang sampai saat ini itu salah baca di 154.451 TPS. Kira-kira ini by accident atau by design? Kan this is the question. Dan ingat sebelumnya KPU mengatakan yang bermasalah itu hanya di 2.325 TPS. Dan itu semuanya. Karena katanya sistem mampu membaca anomali dan lain sebagainya. Tapi sekarang jumlahnya sudah 154.541. Kira-kira apa yang Anda pikirkan tentang data yang berbeda tersebut? Karena misalnya ada teman yang berusaha mencari kesalahan-kesalahan, tidak hanya soal salah input, tetapi C hasilnya itu sudah C hasil yang palsu atau dipalsukan. Indikatornya di mana? Indikatornya tanda tangannya sama semua. Kelihatan yang bikin tuh satu orang. Lalu angka-angkanya seperti ada kode-kode tertentu dan ketika diklik data masih dalam proses, misalnya begitu. Jadi sahabat daerah sekalian, saya tidak ingin mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat airnya jatuh juga. Karena membuktikan kecurangan ini tentu tidak gampang ketika tidak ada independensi dari KPU
dan tidak ada independensi dari MK untuk membuka ini. Kok bisa ada kesalahan sampai 154.541 TPS? Lalu persentasenya kok bisa sama tetap? Masuk akal nggak ya? Persentase tetap sama tapi kesalahan input itu 150-an ribu lebih. How come? Gimana caranya? Berarti bekerjanya rapi banget. Atau paling tidak dipatok. Angka apapun yang dimasukkan maka persentase tidak boleh berubah. Jadi karena itu memang harus ada tim independen yang mengaudit secara forensik, audit forensik IT KPU ini. Karena kalau kita bicara teori kecurangannya macam-macam. Salah satunya adalah bahwa Sirekap ini adalah alat bantu, bukan lagi alat bantu tapi alat bantu dugaan kecurangan misalnya. Jadi begini paling gampang adalah misalnya kita ingin memenangkan paslon tertentu, maka teknologi itu sudah ngeset sekian persen. Nah nanti kita lihat proses penghitungan suara manual tersebut. Kalau seandainya pas dengan yang diset, maka tidak perlu adanya deploying tambahan-tambahan dari sumber lain. Misalnya penggelembungan, kemudian menggunakan DPT yang tidak terpakai dan lain sebagainya. Tapi kalau belum sampai ke angka itu, maka ada deploying. Maka anomali-anomali ini bukan tidak disengaja. Coba kita cek siapa yang diuntungkan dari anomali di 154.541. Kenapa kemudian diubah? Karena kalau tidak diubah jangan-jangan angkanya menggelembung sendiri. Tiba-tiba Sirekap 70% misalnya. Bermasalah jadinya. Karena Sirekap itu semacam panduan tetap mempertahankan angka di 56, 57, 58 dan kira-kira segitulah nanti di manualnya. Jadi saudara sekalian, kalau tidak ada transparansi dan tidak ada perintah untuk mengecek IT KPU oleh tim independen, maka kejanggalan ini tidak akan pernah terbongkar. Masa ada teknologi yang salah bacanya itu 154.541 kali TPS. Padahal teknologinya itu bukan teknologi yang aneh. Teknologi yang sudah ratusan tahun. Membaca, ini kan seperti kalau kita misalnya dulu Spenmaro ya, sistem penerimaan mahasiswa baru. Kemudian apalagi pokoknya tes untuk masuk perguruan SMPT ya, masuk perguruan seleksi masuk perguruan tinggi. Kan sama. Kita ini pakai pensil kemudian dibaca. Kalau misalnya tidak akurat, maka ya kasihanlah orang-orang yang kemudian ikut tes tersebut. Yang bodoh bisa terpilih, masuk, yang pintar bisa terjengkang. Kan padahal alat seperti itu sama. Sirekap ini juga sama alatnya. Memindai, tapi kok bisa salah-salah angkanya. Ya, this is the question tentunya. Dan tidak tanggung-tanggung. Kemarin cuma di 2.325. Itu aja kita bilang cuma. Tapi sekarang jumlahnya 154.541. Untung gak dibilang cuma juga. dan sampai hari ini katanya 154.541. Kita nggak tahu besok-besok. Besok-besok jangan-jangan perbaikan di 500.000 TPS. We don't know exactly. Kalau sudah begitu, lalu apakah kita kemudian harus percaya bahwa itu hanya sekedar error in machine, ya? Ataukah itu by design atau by accident atau by design? Nah itu persoalannya sahabat era sekalian. Jadi kalau saya kan punya teori, ada angka yang di-set terlebih dahulu, quick count memperkuat, kemudian perhitungan persentase Sirekap itu terus mempertahankan angka itu. Jadi ada perbaikan tapi persentase nggak berubah. Kan aneh. Oke sahabat sekalian, itu saja dan kita istirahat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Keren.